Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Halo pemirsa Mikrofon Hasan Nasbi, jumpa lagi dengan channel yang bisa memberikan referensi politik untuk Anda. Kali ini episode yang agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya Bang Hasan duduk di sini kemudian memberikan analisanya. Kali ini episode yang agak berbeda, beliau sedang berada di luar studio. Pada episode kali ini, pemirsa Mikrofon Hasan Nasbi, kita akan menganalisa dari sudut pandang Bang Hasan mengenai pidato Presiden Jokowi di acara hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-58 yang dilaksanakan pada Jumat kemarin ya. Ini sangat viral sekali, saking viralnya banyak analisa-analisa politik yang mendukung Pak Jokowi ataupun yang serasa ada yang disentil dan lain sebagainya. Nah, kita akan menyapa dulu Bang Hasan yang sedang berada di mana nih? Halo Bang Hasan. Halo Cep. Ya, Bang lagi berada di mana Bang? Agak sedikit berbeda soalnya. Sekarang lagi di Izmir ya. Izmir itu kota terbesar ketiga di Turki. Oke. Jadi ini kota kedua yang saya kunjungi. Beberapa hari lalu saya di Istanbul dan sekarang sedang berada di Izmir. Besok mungkin saya baru berangkat lagi naik pesawat ke Kapadosia. Mengikuti jejak layangan putus. Suara udah normal Bang ya, alhamdulillah ya. Iya, normalnya belum 100% ya, tapi lebih baik lah daripada minggu lalu, ini lebih baik. Ya, baik pemirsa, tadi saya pertama mengatakan bahwa banyak analisa-analisa mengenai pidato Pak Jokowi pada hari ulang tahun Partai Golkar. Nah, kurang afdol memang sebetulnya belum kita mendengarkan analisa dari Bang Hasan ini mengenai peristiwa tersebut. Nah, Bang Hasan, kali ini kita akan membahas mengenai pidato Pak Jokowi ya. Iya, boleh. Nah, menarik. Menarik. Ya, menarik. Sedikit dulu Bang Hasan, gimana kira-kira secara keseluruhan Pak Jokowi ini ada yang memberitakan bahwa agak nyaman ketika menghadiri di acara hari ulang tahun Partai Golkar ini, dari mulai pertama kali beliau datang sampai akhir katanya, kata Pak Erlangga itu, kata Ketua Umum Partai Golkar, beliau mengatakan bahwa sangat nyaman sekali, sehingga dari awal sampai akhir dia tetap stay di situ. Gimana Bang Hasan? Ya memang kan jarang ya Pak Presiden itu hadir dari awal acara sampai selesai acara, sampai acara hiburan itu kan sebenarnya jarang ya Presiden hadir dalam acara partai apapun itu. Karena memang kan Presiden biasanya itu datang, silaturahmi, ramah tamah, ngasih sambutan, dan setelah selesai semua sambutan biasanya Presiden itu meninggalkan arena acara partai. Karena kan ngapain Presiden hadir di acara hiburan kan? Acara Betul. Hiburan, nyanyi-nyanyi ngapain kan gitu. Tapi kayaknya kemarin memang itu sepertinya agak istimewa dibandingkan kegiatan-kegiatan partai lain, dan Presiden itu memang bukan tampil, hadir sampai acara hiburan, sampai joget-joget lagu Armada gitu kan. Jadi memang kayaknya memang kemarin itu sesuatu hal yang berbeda. Berbeda menurut saya karena memang menjelang akhir masa jabatan Presiden itu kan memang mau nggak mau ya, itu kan sunatullah ya. Hukum alam itu cengkeraman Presiden terhadap kekuatan-kekuatan politik itu mau nggak mau akan berkurang sedikit demi sedikit. Ya. Berkurang sedikit demi sedikit. Nah, dari sekian banyak partai yang mendukung koalisi pemerintah ini, ya memang harus diakui ada beberapa partai yang sudah tidak 100% lagi bisa dikendalikan oleh Pak Presiden. Oke.
Artinya mereka sudah mulai bisa berbeda dengan presiden, bahkan bisa dalam tanda kutip ngegas presiden. Ngegas presiden atau menunjukkan Oke. bahwa hari ini kita yang berkuasa kok gitu. Bukan hari ini kita yang berkuasa. Hari ini kita yang lebih punya power kok dibandingkan presiden gitu. Nah, kita Oke. nah tapi di antara sekian banyak partai memang masih ada partai yang betul-betul bisa dianggap kalau tidak dianggap 100% tapi hampir 100% tetap loyal sama presiden. Oke. Jadi tidak ada niat untuk membangkang, tidak ada niat untuk berbeda sama sekali dengan presiden. Karena mau nggak mau kan Pak Jokowi masih jadi presiden sampai tahun 24. 2024. Nah, di antara partai-partai yang menurut presiden, menurut saya itu sama sekali nggak perlu diragukan soal loyalitasnya adalah partai-partai yang ada di KIB, Oke. yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu yang diketuai oleh Golkar lah. Mau Oke. nggak mau kan kita harus bilang bahwa ketua dari koalisi ini kan adalah Golkar. Ya. Dan itu mungkin yang membuat presiden sangat nyaman sekali, ya sangat nyaman berada di tengah situasi yang seperti ini yang mau nggak mau sedikit demi sedikit power presiden itu berkurang, tapi masih ada partai yang sepenuhnya itu masih loyal dan patuh kepada Presiden Jokowi, dan sedikit di antara partai itu adalah yang bergabung di dalam Koalisi Indonesia Bersatu yang diketuai oleh Golkar. Jadi dalam acara Golkar kemarin presiden memang ingin menunjukkan bahwa ini adalah salah satu kekuatan politik yang dia percayai 100%. Dia percayai sepenuhnya, dan itu yang membuat presiden kelihatan lebih nyaman dibandingkan ketika hadir di acara-acara serupa di partai lain. Begitu menurut saya. Baik, Bang Hasan, pertanyaan pertama kita akan lihat dulu video berikut ini. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Ada beberapa hal yang menarik, Bang, sebetulnya dari poin-poin yang disampaikan oleh Pak Presiden ini ya. Yang pertama itu mengenai pernyataan Pak Jokowi bahwa jangan sembrono mencalonkan presiden dan wakil presiden. Gimana, Bang, menurut Bang Hasan? Sudah deklarasi mencalonkan presiden itu sudah dua. Ya. Sudah dua. Gerindra yang sudah mendeklarasikan Pak Prabowo, walaupun bahasanya bukan secara langsung mendeklarasikan, tapi dalam acara partai, itu Pak Prabowo menyatakan dengan terus terang bahwa dia menerima amanat dari Partai Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2024. Yang kedua itu Nasdem yang sudah menyatakan, mendeklarasikan akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Walaupun ini agak berbeda. Kalau Gerindra, itu dia bersama PKB yang hadir pada saat itu tiketnya sudah di tangan. Jadi ketika Pak Prabowo menyatakan diri siap untuk menerima amanah dari para kader Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, itu tiketnya sudah bisa dikatakan ada. Ya, di tangan lah. Karena Gerindra dengan PKB itu sudah dan mereka kan sudah menyatakan koalisi kan, dan itu sudah penuh lah tiketnya. Sementara Nasdem memang itu belum bisa kasih tiket sama Anies Baswedan karena koalisinya kan belum terbentuk. Nah, soal sembrono dan enggak sembrono ini memang susah lah kita untuk berbeda pendapat dalam soal ini. Kayaknya semua analis politik akan sepakat bahwa memang itu ditujukan kepada Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tapi ini kan sebenarnya memang itu hak sepenuhnya Nasdem untuk apa? Untuk mencalonkan siapapun.
sebagai calon presiden itu kan haknya Nasdem. Tapi sepertinya Nasdem sebagai anggota koalisi pemerintah itu memilih jalan yang agak berbeda. Mengusung tokoh yang selama ini memang benar itu kata Zulfarlin, dan mengusung tokoh yang selama ini itu memilih posisi yang berseberangan dan berbeda dengan Pak Jokowi. Nah, walaupun secara kedudukan dia nggak bisa berbeda dengan presiden harusnya, karena dia gubernur kan selama ini kan. Betul. Sebelum ini kan dia gubernur. Nah, selama sebagai gubernur itu harusnya secara konstitusional dia nggak bisa berbeda dengan presiden. Tapi dalam berbagai narasi, dalam berbagai pemberitaan, dalam berbagai statement, walaupun itu kadang-kadang statementnya adalah statement yang memutar, tapi jelas sekali bahwa narasi-narasi yang dibangun itu berseberangan dengan Pak Jokowi. Jadi tentu Presiden Jokowi itu bagaimanapun kan ingin orang yang melanjutkan pemerintahan ini 5 tahun ke depan, 2024 sampai 2029, adalah orang yang juga ini, maksudnya ini manusiawi sekali gitu. Adalah orang yang seide, sevisi, dan punya satu gagasan dengan dia. Dan proyek-proyek jangka panjang yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan proyek-proyek yang berisiko seperti IKN misalnya, itu tentu ingin dilanjutkan oleh orang yang menggantikan beliau. Nah, ini kan tidak bisa dilihat bahwa Anies Baswedan bisa dikatakan sebagai orang yang akan melanjutkan apa yang diprogramkan atau direncanakan oleh Pak Jokowi. Karena ketika berada di Jakarta pun, misalnya yang dibangun oleh Ahok nggak dilanjutkan oleh Anies Baswedan, malah dibiarkan terbengkalai. Seperti Air Petra, seperti Rusunawa, dan segala macam kan tidak dilanjutkan. Malah Anies bikin program sendiri yang bisa mengukirkan namanya di sana. Jadi yang baik-baik dari masa lalu pun tidak dilanjutkan kan gitu. Jadi menurut saya wajar dan manusiawi sekali ketika Pak Jokowi merasa tidak nyaman ketika Nasdem itu menyatakan, mendeklarasikan, mencalonkan Anies Baswedan. Jadi memang menurut saya nggak perlu berdebat lah dalam soal ini. Yang dimaksudkan jangan sampai sembrono itu memang ditujukan kepada Nasdem. Walaupun saya ingin menggarisbawahi bahwa harus diakui itu haknya Nasdem. Itu haknya Nasdem gitu loh. Maksudnya Nasdem punya hak penuh untuk itu. Tapi ketika dia berada dalam koalisi pemerintahan hari ini dan masih sampai 2024 ini pemerintahan Pak Jokowi, dia menyatakan mendukung Anies Baswedan yang dipersepsikan secara umum itu berseberangan dengan Pak Jokowi, yaitu punya risiko tersendiri, risiko politik tersendiri. Dan Pak Jokowi tentu ingin menyatakan juga bahwa dia tidak nyaman dan dia tidak meridoi deklarasi Nasdem itu. Dan menurut saya konsekuensinya nanti akan terlihat ketika misalnya Nasdem mungkin kalau dia tetap ngotot mencalonkan Anies Baswedan, bahwa dia memang sudah berpisah jalan dengan Pak Jokowi dan memang mungkin harus keluar dari Kabinet Indonesia Maju, ya. Jadi Nasdem berseberangan dengan Pak Jokowi dan harus keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Ya sebenarnya kalau mau gentleman ya Nasdem mengundurkan diri memang dari Kabinet Indonesia Maju dan bilang bahwa Pak Jokowi, kami sudah mengantarkan Pak Jokowi sampai di sini dan berikutnya kami tahun 2024 ingin mencalonkan Anies Baswedan. Kalau begitu kami pamit dengan baik-baik dari Kabinet Indonesia Maju. Tapi sepertinya memang dalam tradisi politik kita nggak punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi kayaknya menunggu dikeluarkan biar ada narasi dizolimi, memperkuat narasi dizolimi. Jadi di kita itu masih bercampur-campur antara etika politik dan kebutuhan untuk membangun opini publik itu masih bercampur-campur. Jadi belum ada batasan yang tegas soal etika politik dan kebutuhan untuk membangun opini publik. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bang Hasan, ini kita sudah siapkan videonya, kita saksikan berikut ini. Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama, ini ngomong,
Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Baik Bang, kemudian karena memang dari pilihan diksi Pak Jokowi mengenai sembrono, kemudian ada soal pilot itu juga sama ya, yang ditujukan atau tujuan dari Pak Jokowi dari audiens itu adalah orang-orang atau partai yang memang sudah mencalonkan calon presiden yang sembrono gitu Bang ya? Sama juga itu. Kalau soal pilot itu menurut saya Pak Jokowi mungkin sekarang punya kesadaran baru ya. Bahwa kan kalau menurut saya Pak Jokowi itu figur, walaupun Pak Jokowi adalah figur yang bisa bekerja dengan taktis, tapi beliau juga figur populis. Figur populis artinya ketika dulu maju memikat hati masyarakat juga dengan narasi-narasi yang kira-kira heroik. Yang narasi-narasi heroik ini juga sebenarnya nggak 100% bisa diaplikasikan. Karena memang sulit lah. Secara saintifik, secara teknokratis itu sulit untuk diwujudkan. Nah, menurut saya Pak Jokowi punya kesadaran baru bahwa ke depan itu kita nggak bisa lagi maju dalam kontestasi dan membangun narasi-narasi heroik, tapi kemudian secara realitas itu bertabrakan, nggak bisa dilaksanakan. Jadi Pak Jokowi ingin memberikan kita arahan ke depan, kita cari figur-figur yang bisa membangun Indonesia secara realistis. Tidak lagi membangun Indonesia dengan bujukan dan gula-gula terhadap masyarakat gitu loh. Kayak kan ada 2 contoh pilot itu, walaupun sebenarnya analogi ini kan bukan analogi yang sempurna ya, karena pilot kan tidak menentukan harga tiket. Betul. Pilot tidak menentukan siapa duduk di mana, kan tidak seperti itu, kan itu diatur oleh maskapai. Tapi oke lah, kita ambil ini sebagai sebuah analogi. Yang pertama itu kan adalah pilot yang mungkin tidak menarik, yang cuma bicara bahwa saya akan mematuhi peraturan penerbangan, saya akan mengikuti dan mematuhi aturan penerbangan dan tinggi pada ketinggian yang sudah ditentukan. Ini kan tidak menarik. Tapi yang kedua kan adalah figur pilot yang menarik. Figur pilot yang menarik itu adalah yang menjanjikan semua orang bisa duduk di kelas bisnis. Ini kan itu yang ini populis nih. Ini jargon populis nih. Semua kita akan duduk di kelas bisnis, itu adalah jargon populis. Semua orang dikasih diskon dan subsidi, itu kan jargon populis. Nah, jadi Pak Jokowi itu memberikan isyarat bahwa mungkin nanti Anda akan bertemu dengan figur-figur yang secara narasi tidak terlalu menarik,
tapi dia berada di jalan yang benar. Dia adalah pilot yang benar. Tapi Anda juga akan bertemu dengan figur-figur yang menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal, dan dia itu berada di jalan yang tidak benar. Pak Jokowi juga memberikan contoh bahwa hari ini mungkin Anda akan mendukung pilot yang kedua yang menjanjikan duduk di kelas bisnis dan memberikan diskon harga tiket. Tapi kata Pak Jokowi, ini pilot yang tidak masuk akal. Ini populisme yang tidak masuk akal. Jadi lebih baik pilih calon pilot yang mungkin tidak menarik secara kata-kata, secara penampilan, tapi dia berada di jalan yang benar. Dia bisa bekerja dan dia mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Begitu. Apa karena memang Bang Hasan ngasih bisikan ke Pak Jokowi karena narasinya sama Bang, antara Bang Hasan yang jangan ngasih gula-gula dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini. Saya nggak ada ketemu dengan Pak Jokowi dan saya tidak memberikan bisikan apapun terhadap Pak Jokowi. Tapi kadang-kadang kan kalau kita berpikir jernih itu pikiran-pikiran kita akan sama dengan sendirinya kan gitu. Jadi kalau kita mau berpikir jernih soal bangsa, kita mau berpikir objektif soal bangsa, kira-kira kita akan bertemu di pikiran yang sama, di titik yang sama. Jadi seolah-olah itu hasil diskusi, padahal sama sekali nggak ketemu kan? Sama sekali nggak ketemu. Jadi ini bukan hasil diskusi, bukan apa-apa, dan saya nggak ketemu dengan Pak Jokowi sama sekali.